Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat belajar bersama lagi secara virtual pada kesempatan kali ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang pola barisan atau pola bilangan. Kemarin itu menentukan pola bilangan, sekarang kita akan belajar menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek atau konfigurasi bilangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baik adik-adik, di sini saya akan menerangkan pola bilangan ya pada suatu konfigurasi objek. Kita bisa melihat di LKS yang sudah dibagikan pada halaman 5. Tidak hanya bilangan yang dapat membentuk pola, akan tetapi objek-objek juga bisa membentuk pola yang teratur dan unik. Kombinasi atau susunan objek-objek dengan pola tertentu dinamakan konfigurasi. Nah, di sini konfigurasi itu adalah kombinasi atau susunan dari objek-objek dengan pola tertentu. Kemarin kan kita belajar tentang pola suatu bilangan. Jadi yang berpola itu bilangannya. Kalau yang sekarang konfigurasi itu adalah yang berpola itu objeknya. Hampir sama seperti pola pada bilangan, tetapi yang konfigurasi ini ada objeknya. Yang pertama itu ada pola ganjil ini. Pola ganjil, adik-adik. Pola ganjil bisa dilihat karena bilangan ganjil dimulai dari 1, ya yang awal adalah 1, terus lalu 3, 5, dan 7. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Nah, pola bilangan ganjil ini membentuk pola bilangan ganjil karena jumlahnya menunjukkan bilangan asli yang ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Nah, adik-adik pasti sudah tahu sendiri ya bilangan ganjil, genap, bilangan prima itu bilangan yang seperti apa. Nah, di sini ada konfigurasi. Nah, di sini itu ada objek-objeknya adik-adik. Nah, ini ada objek. Ada objeknya. Objek-objek ini akan membentuk pola. Bilangan ganjil seperti ini polanya. Nah, jadi bentuknya itu teratur. Lalu untuk rumusnya, rumus pada pola bilangan ganjil itu adalah 2n-1. Bisa kita lihat n itu adalah suku ke ya adik-adik, suku ke n. Misalkan suku pertama yang ini, berarti n-nya itu adalah 1. Kita masukkan coba 2n, berarti 2 dikali 1. 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1 sama dengan 2, dikurangi 1 itu sama dengan 1. Ya, sudah. Lanjut untuk pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, hampir sama dengan pola bilangan ganjil ya. Tetapi kalau ganjil kan ini membentuk kayak segitiga siku-siku. Jadi di sini jumlahnya itu sama 1 2 3. Kalau yang pola bilangan genap ini yang jumlah ke atas ini hanya yang jumlah ke atas itu kurang dari jumlah yang di bawah ini. Jadi yang berdiri jumlahnya kurang dari yang tidur. Adik-adik sudah tahu kalau bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Makanya itu dimulai dari 2. Lalu 4, 6, 8. Untuk rumus pada pola bilangan genap ini itu adalah
UN sama dengan 2N. Lanjut, pola garis lurus. Nah, ini yang paling gampang polanya teman-teman. Adik-adik, pola garis lurus itu adalah suatu bentuk konfigurasi objek yang membentuk garis lurus. Jadi ada objek, misalnya ini kan objeknya lingkaran ya. Ketika membentuk garis lurus tentunya itu ada polanya juga. Di sini dimulai dari 1, lalu 2, lalu 3. Nah, seterusnya berarti 4, 5, 6 dan selanjutnya. Karena polanya itu berbentuk garis lurus, jadi penambahannya hanya 1. Objek-objeknya memiliki pola tertentu atau bentuk tertentu. Nah, seperti ini. Untuk rumusnya UN itu sama dengan N. Karena suku ke-1 juga 1, suku kedua itu 2, suku ketiga juga 3. Sama seterusnya. Nah, untuk kalian yang belum memahami, kita bisa lebih dalamnya ketika pertemuan tatap muka ya. Jadi pola persegi panjang. Nah, di sini pola persegi panjang itu adalah pola bilangan yang susunannya seperti bangun persegi panjang. Kita tahu kalau bangun persegi panjang itu ada yang namanya panjang dan ada yang namanya lebar. Nah, beda kalau sama persegi. Kalau persegi kan sisinya sama semua. Nah, di persegi panjang ini ada yang panjang, ada yang lebar. Jadi dimulai dari 2, lalu ada 6, bentuknya persegi panjang. Kenapa kok tidak 4? Ya karena kalau 4 persegi nanti jadinya. Terus 12, lalu 20. Bisa kita lihat polanya. Yang pertama kan 1 titik ini, lalu 3 yang di bawah, maksud saya yang bagian bawah ini cuma 1, lalu 3, ini 4, 5, 6. Nah, lalu kita bentuk seperti persegi panjang. Nah, di sini untuk rumusnya itu adalah bilangan ke N. UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Ini penjabarannya, bisa dibaca sendiri. Untuk pola persegi itu berarti bilangannya membentuk persegi, adik-adik. Jadi kalau bilangan membentuk persegi, ini rumusnya itu adalah suku ke N, UN itu sama dengan N kuadrat dipangkatkan menjadi 2. Itu suku pertama. Ini mungkin ada kesalahannya adik-adik, karena 2 ini adalah bentuk persegi panjang. Titiknya 2. Ini seharusnya 1, karena U1 jika dipangkatkan menjadi 2 itu akan dipangkatkan 2 itu hasilnya juga 1, bukan 2. Jadi ini bisa dikoreksi kalau ini ada kesalahan ketik sepertinya yang membuat LKS ini. Jadi yang pertama itu adalah 1, lalu 2 pangkat 2 4, lalu 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 25 pangkat 2 5 pangkat 2 25. Nah, sekarang yang pola segitiga. Pola yang segitiga itu dimulai dari berapa? Tetap dimulai dari 1, lalu 3, lalu 6. Jadi segitiga, berbentuk segitiga. Hampir sama seperti pola yang awal tadi ya, pola ganjil atau genap tadi. Tapi di sini penuh ininya titiknya, jadi bentuk segitiga. Untuk rumus dari pola segitiga itu adalah UN sama dengan setengah N kali N plus 1. Ya, di sini ada pola segitiga Pascal. Susunan bilangan dapat membentuk pola bilangan yang unik. Misalnya pola bilangan segitiga Pascal. Di sini pola bilangan segitiga Pascal. Ayo kita bahas satu persatu. Bilangan-bilangan yang disusun dengan pola segitiga Pascal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Jadi dimulai dari 1 dan diakhiri juga 1. Kembali lagi di awal. Selalu ada angka yang diulang. Nah,
pasti ada angka yang diulang di sini. Yang kedua, aturan dalam pola segitiga Pascal. Angka 1 merupakan angka awal yang terdapat di puncak. Kalau namanya segitiga berarti kan ada yang namanya alas sama yang sudut di atas. Nah, sudut di atas itu puncaknya. Simpan dua bilangan di bawahnya oleh karena angka awal dan akhir selalu satu. Kedua bilangan tersebut adalah satu. Nah, di sini maksudnya itu adalah kita kan di sini kan membentuk segitiga. Jadi di bawahnya itu selalu ada angka 1 dan 1 sebagai awal dan akhir. Lalu yang C, selanjutnya jumlahkan bilangan yang berdampingan, kemudian simpan hasilnya di bagian tengah bawah kedua bilangan tersebut. Nah, yang terakhir, proses tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai batas susunan bilangan yang diminta. Jadi ketika diminta pola segitiga Pascal, pola ketiga, nanti kita mencari susunan yang ketiga. Nah, di sini ini itu susunan pertama, ini susunan kedua, ini susunan ketiga, ini susunan keempat, dan susunan kelima. Nah, jadi susunan pertama pastikan 1 karena ini tadi ya ada ciri-cirinya 1. Susunan kedua itu awal dan akhir harus 1. Makanya susunan kedua di sini ada dua bilangan, ada awal 1 dan akhir 1. Nah, ini nanti dijumlahkan jadinya ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu di bawahnya awal dan akhir harus 1. Ini awal sudah, awal sama akhir 1 sudah. Lalu bagian yang di atasnya itu dijumlahkan dan ditaruh di tengah. Nah, di sini maksudnya 1 tambah 1 ini dijumlahkan. Adik-adik, dijumlahkan 1 tambah 1 2 ditaruh ke tengah. Sudah. Sekarang susunan ketiga ini awal 1 akhir 1. Susunan di atasnya harus dijumlahkan dan ditaruh di tengah. Sekarang kita lihat yang ini 1 tambah 2 dulu. 1 tambah 2 3 diletakkan di ini 3 sini. Nah itu 3-nya. Iya apa ini? Nah setelah itu 2 tambah 1 ini juga 3. Seperti itu seterusnya, akhirnya sampai ke susunan berapa. Untuk mencari rumusnya atau mencari susunan keberapa, ini ada rumus pada pola segitiga Pascal. Nah, ini adalah rumusnya. Suku ke n atau baris ke n itu sama dengan 2 pangkat n dikurangi 1. Nah, sekarang yang terakhir itu ada pola bilangan Fibonacci. Nah, di sini pola bilangan Fibonacci adalah setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Disebut ya itu pola Fibonacci. Jadi suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari suku di depannya. Misalkan ini ada bilangan ini ya. Kita lihat apakah bilangan ini merupakan pola Fibonacci. 1 tambah 1 berapa? 2. Ya. 1 tambah 2 ini 1 tambah 2 3. Ya, tetap masih sama. 2 tambah 3 5. Ya benar. 2 tambah 3 5. Lalu 3 tambah 5 8. 5 tambah 8 13. 8 tambah 13 21. Nah, ini adalah contoh bilangan Fibonacci. Kalau ditulis dalam bentuk segitiga ini, jika pada pola bilangan Fibonacci itu akan seperti ini. Jadi menghitungnya itu disilang-silang. Ya. 1 lalu 1 tambah 1 1 1 tambah 1 2. Jadi pola bilangan Fibonacci ini adalah
pola yang hampir sama dengan segitiga Pascal, tapi menghitungnya itu dengan menyilang ini, menyilang sisinya. Yang pertama 1, ya ini, terus 1 juga, terus 1 1, 2 1, 1 3 1, dan seterusnya. Segitiga ini adalah segitiga Pascal ya, adik-adik. Untuk rumus pada bilangan Fibonacci ada di sini. UN sama dengan UN dikurangi 1 ditambah UN dikurangi 2. Ya, seperti itu. Nah, jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar, atau nanti kita bisa membahasnya lebih jelas ketika pertemuan tatap muka. Untuk tugasnya, silahkan kerjakan ini. Halaman berapa berarti? Halaman 8 di LKS yang sudah dibagikan. Ada 5 soal ini. Tidak usah dikumpulkan, tidak apa-apa. Tapi kita akan membahasnya ketika pelajaran tatap muka. Jadi usahakan dikerjakan karena akan saya cek nanti. Oke adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran virtual pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kalian dapat mengambil hikmah dari pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.